Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 456-460. Guchen secara alami pernah melihat kucing besar gemuk ini sebelumnya, tetapi dia sudah dalam keadaan tidak aktif, dan dia tidak menyadari bahwa dia sedang ditatap oleh seekor kucing dalam kegelapan. Sekarang dia hanya bisa menenggelamkan amarahnya ke dalam dantiannya, memandang hidungnya dengan matanya, hatinya dengan hidungnya, dan alam dengan hatinya, dan menenangkan diri untuk memuluskan kekuatan kacau di tubuhnya. Jika Anda tiba-tiba membuka mata saat ini dan aura Anda menjadi mundur, Anda mungkin langsung menjadi gila dan menjadi sangat marah. Untuk mengatakan bahwa kucing ini pintar, hanya ketika Guchen secara bertahap memasuki keadaan tersebut dan gas putih samar muncul di sekujur tubuhnya, dia melompat ke udara dan melompat langsung dari pohon sycamore ke pagar. Itu pagar besi, namun kucing ini ternyata bisa hinggap di atasnya dengan 4 kaki kokoh. Bahkan jika Guchen membuka matanya dan melihat pemandangan ini, dia mungkin akan terkejut. Gemuk sekali, tapi kelincahannya begitu sempurna. Yang terpenting keempat kakinya masih bisa mendarat di pagar dengan mantap. Meskipun Guchen tidak membuka matanya saat ini, dia sepertinya mendengar beberapa gerakan. Semua orang tahu kalau kucing ini bergerak sangat ringan, namun kemampuan persepsinya juga sudah dilatih sejak kecil. Di Pulau Alcatraz, dia mengalami pelatihan iblis dari 5 Master Iblis. Dia menutup matanya dengan kain hitam, lalu melemparkan pisau lempar ke arahnya. Awalnya itu adalah satu pisau lempar, yang hampir tidak bisa dia bedakan, tapi kemudian ada 2, lalu 3, dan pada akhirnya ada lusinan pisau yang dilempar semuanya. Kebanyakan orang akan ketakutan ketika melihat pemandangan itu. Mereka hanya bisa mengandalkan telinga mereka untuk mendengarkan angin dan membedakan lintasan pisau terbang tersebut. Terkadang sangat tidak mungkin untuk menghentikannya, jadi Anda hanya bisa menggunakan mantra cahaya emas, yang dapat memperlambat kecepatan pisau terbang juga terlalu lambat mudah untuk dihindari. Meski matanya terpejam, dia jelas merasakan ada sesuatu yang mendekat di sekelilingnya. Tapi dia tidak menyadari sedikit pun niat membunuh. Inilah yang membuatnya bingung. Jadi Guchen tidak membuka matanya. Kucing besar gemuk itu mendatangi Guchen dan memandangnya dari atas ke bawah. Melihat Guchen tidak bergerak, dia lari begitu saja dengan botol kecil di mulutnya bahkan tanpa menarik kepalanya ke belakang. Meskipun Guchen tidak membuka matanya, dia merasakan sesuatu yang berbulu mendekatinya, tetapi dia tidak menyangka benda itu akan lari dengan botol kecil di mulutnya, yang membuatnya tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Brengsek. Dia membuka matanya tiba-tiba, terlalu cepat, menyebabkan auranya menjadi tidak stabil dan energi serta darahnya menyerang jantungnya. Engah. Seteguk darah tua itu langsung muncrat. Tentu saja, terkadang meludahkannya adalah hal yang baik. Ini adalah kemacetan yang menghalangi dada Guchen sepanjang tahun. Dia tidak selalu merasakan luka dalam di dadanya, tapi sekarang dia meludahkannya, dadanya terasa jauh lebih baik. Begitu dia membuka matanya, dia melihat seekor kucing besar gemuk melompat dari pagar ke pohon sycamore di seberangnya. Sialan. Kucing yang besar, pria gemuk yang gesit. Guchen berdiri dan melihatnya dan berseru. Dalam sekejap, kucing itu memanjat pohon sycamore di seberangnya dan menghilang ke dalam hutan. Dia tidak terlalu cepat dalam gerakannya. Dia jelas merupakan pelaku kebiasaan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi Guchen, dia pasti sering melakukan hal semacam ini. Seekor kucing bisa mencuri ramuan itu dan memakannya. Ia telah menjadi roh. Setelah menghabiskan waktu lama untuk menyempurnakan ramuan ini, mereka benar-benar diambil oleh seekor kucing. Tapi sekarang kucing itu sudah berlari sejauh 100 atau 200 meter. Dia bahkan tidak bisa melihat sosoknya, dan dia tidak tahu kalau kucing gendut itu berlari begitu cepat. Sial. Dia tidak hanya menghabiskan jutaan bahan obat untuk menyempurnakan pil Ningzen, tetapi poin kuncinya adalah Guchen menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakannya. Dia bilang dia dirampok, tidak bisakah ini membuatnya marah? Saat dia hendak turun, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasa seperti dia pernah melihat kucing itu sebelumnya di suatu tempat. Tapi di mana dia melihatnya? Setelah bermeditasi selama 5 menit penuh, dia tiba-tiba menamparkan keningnya dan berseru. Itu kucing lelaki tua yang bau itu. Terakhir kali dia mengincar pil ungu emasku, tapi kali ini dia tertarik pada pil Ningzenku. Kenapa aku tidak memakanmu sampai mati? Orang tua itu adalah dokter Tiongkok tua yang sama yang dikatakan Sang Guan Ying terakhir kali di pinggiran kota yang pandai menyeduh bahan obat. Dia mungkin bisa mengobati kondisi Bai Ruohan, jadi Guchen pergi jauh-jauh ke pinggiran kota. Ternyata, lelaki tua itu memiliki temperamen yang sangat aneh. Dia justru membiarkan anjing atau ular keluar jika tidak memberi dia pil ungu di sakunya, lalu bermain nakal dan mencegah dia pergi. Setelah kejadian itu, Guchen tidak berinteraksi apapun dengannya. Mengapa dia tiba-tiba ada di sini untuk mengambil ramuan yang baru saja dia sempurnakan? Baiklah,
Pak tua sialan, tunggu saja aku. Mengambil mantelnya, dia melompat turun dari atap dan menuju ke luar villa. Namun sesampainya di luar villa, diam-diam ia mengumpat dirinya sendiri, kenapa Lin Xiu membawa sepeda motor yang ia simpan di garasi. Jika menggunakan sepeda motor, Anda bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 40 menit. Ngomong-ngomong, Gu Chen juga mengagumi kucing besar gendut itu. Ia harus mengendarai sepeda motor selama lebih dari setengah jam, namun kucing ini mampu berlari sejauh ini dan menemukan tempat tinggalnya dengan akurat. Apakah ini masih kucing? Ia bahkan lebih kuat dari Roaring Sky Dog. Ketika dia sampai di Jalan Jinghang, dia hendak naik taksi di perempatan dan langsung menuju ke lokasi pinggiran kota, jadi dia masih tahu perkiraan lokasinya. Saat dia sedang menunggu di persimpangan, sebuah mobil Porsche convertible berwarna merah muda tiba-tiba berhenti di depannya. Mendesis. Ini adalah mobil berwarna pink terbaru dan dimodifikasi. Mobil aslinya seharusnya berwarna putih. Tidak ada orang yang dia kenal yang mengendarai mobil ini. Tuan Muda Gu. Jendela mobil perlahan terbuka, dan seorang wanita yang mengenakan jas seputih salju dan kacamata hitam sedang duduk di dalam mobil. Sejujurnya, cuaca saat ini tidak terlalu dingin. Ini sudah memasuki musim pasca musim gugur. Jika hujan sedikit, masih terasa agak dingin. Dia masih mengenakan kacamata hitam dalam cuaca seperti itu, yang terus terang saja, agak sok. Gadis itu melepas kacamata hitamnya, dan baru kemudian Gu Chen melihat dengan jelas siapa orang itu. Sangguan Ying. Apakah kamu sudah membeli mobil baru? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil terkekeh. Setelah beberapa hari tidak bertemu dengannya, Sangguan Ying terlihat semakin halus. Kulitnya sudah bagus, tapi karena sudah lama dia tidak melihatnya, rambutnya sedikit terawat dan riasannya semakin indah. Tidak dapat dipungkiri dari 10 poin, dia sudah bisa mendapatkan hampir 8 poin sekarang. Meskipun Gu Chen tidak bisa mengatakan telah melihat keindahan yang tak terbayangkan, dia mungkin telah melihat lebih banyak keindahan daripada yang pernah dilihat banyak orang sepanjang hidupnya. Dinilai sebagai kecantikan 8 poin olehnya sudah cukup untuk disebut kecantikan yang menakjubkan. Satu-satunya kekurangan Sangguan Ying saat ini adalah karakter mulia dari keluarga besar. Aku baru saja membelinya. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengantarmu. Sangguan Ying menggelengkan lehernya yang seputih salju dan tersenyum ringan. Ada pepatah yang mengatakan melihat ke belakang dan tersenyum itu indah, 3000 pink dan putih tidak ada warnanya. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum, yang benar-benar menarik perhatian orang. Gu Chen hampir lupa apa yang dia lakukan. Dia duduk di kursi penumpang dan berkata dengan lembut, pergi ke pinggiran kota. Cari orang tua itu. Ah! Sangguan Ying awalnya ingin bertanya padanya apa yang terjadi sebelum pergi ke orang tua itu. Anda harus tahu bahwa lelaki tua itu sangat galak terakhir kali. Jika Gu Chen tidak sekuat itu, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari sana. Sekarang saya harus mencarinya lagi. Apakah ini karena kegugupan saya? Namun dia tidak banyak bicara dan hanya melaju menuju pinggiran kota. Keduanya juga mulai mengobrol sepanjang jalan. Bukankah kamu terluka sebelumnya? Apakah kamu merasa lebih baik? Kata Sangguan Ying sambil mengemudikan mobil dan menatapnya. Terakhir kali Ling Meixue dan Lin Xiu ditangkap oleh keluarga Tian, Gu Chen menunjukkan bakatnya untuk pertama kalinya. Di masa lalu, semua orang berspekulasi tentang kekuatannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kejadian itu juga membuat semua orang benar-benar melihat kekuatan Gu Chen. Apakah itu kohesi di Jiangsu atau kekuatan pribadinya, itu pasti tidak sebanding dengan orang biasa. Di depannya, begitu banyak master dari keluarga Tian hanyalah sekelompok rakyat jelata. Tapi ku dengar Gu Chen terluka parah setelah itu. Dia tidak berani keluar selama 2 atau 3 hari, dan dia juga tinggal di ruang keamanan sepanjang hari. Ini bukan karakternya. Dia bisa tinggal di satu tempat dengan sangat tenang dan tenang selama beberapa hari, yang membuat orang-orang menduga bahwa dia mungkin terluka. Anda hanya akan jujur selama masa penyembuhan. Tapi melihatnya sekarang, dia tampak hidup dan sehat, dan meridiannya tidak terluka. Tidak ada yang serius. Saya mengalami sedikit luka pada kulit. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Sangguan Ying mengatupkan bibirnya dan tersenyum kecil, kudengar sebelum kamu pergi ke kota Yunyang, Tuan Muda Gu berselingkuh lagi. Nona Zeng sepertinya cukup tertarik padamu. Benarkah? Pasti pria itu, Jiang Ximing, berbicara omong kosong. Dia berkata dengan marah, orang ini pandai dalam segala hal, tapi dia agak suka bergosip. Hahaha, apakah itu berarti Nona Zeng melakukan ini untukmu? Ketika Sangguan Ying mengatakan ini, dia melirik Gu Chen dari waktu ke waktu, mencoba melihat apa reaksinya. Jika Zeng Xinran bisa menandingi hatinya, bukankah itu berarti dia bisa melakukan hal yang sama dengan Zeng Xinran? Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah latar belakang hidupnya. Keluarga Sangguan dianggap sebagai keluarga teratas di Jiangsu,
tetapi tidak ada apa-apanya di luar Jiangsu. Bahkan Illinois, yang memiliki latar belakang yang begitu agung dan merupakan wanita terkenal di dalam dan luar negeri, telah ditolak cintanya oleh orang ini lebih dari 1 kali. Bagaimana hal ini tidak membuat Sang Guan Ying takut? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona Zeng sangat heroik, dan dia memiliki semangat seorang pahlawan wanita. Dia melihat saya dalam masalah, jadi dia datang untuk membantu saya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Zeng Xinran, wanita ini memang murah hati dengan uangnya. Mereka baru bertemu dengannya 2 kali, dan dia bahkan menyalakan lentera langit ketika Gu Chen melihat dananya tidak cukup. Dia mampu mengirimkan cek sebesar 10 miliar. Hal ini cukup menunjukkan bahwa karakternya juga merupakan orang yang sangat ceria di dunia. Mungkin karena keluarga Zeng bermula sebagai gangster, kakek Zeng Xinran juga mulai berkelahi dan membunuh di dermaga untuk mencari nafkah. Untuk bisa meraih prestasi saat ini dari sebuah kekuatan politik, harus saya akui bahwa keluarga Zeng masih sangat berkuasa. Keluarga Jiang, keluarga Sang Guan, dan keluarga Jiang semuanya merupakan warisan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Keluarga Zeng dibangun oleh 2 generasi dalam perjalanannya, sehingga anak-anak dari keluarga Zeng memiliki ciri-ciri orang kepahlawanan dan kekayaan di dunia. Penjelasan ini cukup masuk akal. Jadi kamu tidak menyukainya. Kali ini, Gu Chen bingung, kenapa aku harus menyukainya. Hanya karena dia membantuku dan aku harus menyukainya. Aku sedikit bajingan, tapi aku juga berprinsip, oke. Hei, tapi itu buruk. Jika kamu ingin tidur dengan seorang wanita ketika kamu melihatnya, itu tidak disebut romantis, itu disebut anjing jantan. Mendengar ini, Sang Guan Ying setengah sedih dan setengah bahagia. Setidaknya dia bukan tipe pria yang bisa menipu wanita manapun, tapi dia memiliki visi yang tinggi, dan hanya sedikit di dunia ini yang bisa sebaik dia. Ling Meixue terbilang cantik, tapi dia hanya berasal dari keluarga kelas 3 di Jiangsu, dan latar belakangnya tidak sebaik Sang Guan Ying. Meskipun Bai Ruohan juga sangat cantik, sangat disayangkan dia dilahirkan dengan umur yang pendek. Di mata Sang Guan Ying, kedua orang ini dianggap lebih rendah darinya, tetapi mereka memiliki kontrak pertunangan sialan itu di tangan. Oleh karena itu, kedua gadis itu dapat menerobos semua belenggu dan datang ke sisi Gu Chen. Ini bukan hanya rasa iri yang dirasakan oleh Illinois, tapi juga rasa iri pada Sang Guan Ying. Tiba di pinggiran kota. Kali ini mereka mengambil jalur melingkar untuk mencapai tempat ini, sehingga hanya memakan waktu kurang dari setengah jam. Alasan utamanya adalah performa mobil sangat baik dan berjalan lebih baik dari sebelumnya. Secara umum, mobil harusnya lebih cepat. Sesampainya di pinggiran kota, Sang Guan Ying langsung memarkir mobilnya di pinggir jalan raya. Aku akan turun bersamamu. Gu Chen baru saja hendak membuka pintu. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya dan terkekeh, apakah kamu tidak takut pada anjingnya? Dia masih ingat kapan terakhir kali puluhan anjing berlari keluar halaman. Anjing ganas itu sangat menakuti Sang Guan Ying hingga kecantikannya menjadi pucat. Waktu itu adalah... Awalnya dia ingin menjelaskan, tapi Sang Guan Ying juga tahu kalau dia memang cukup takut. Bahkan seekor anjing Golden Retriever tiba-tiba menerkamnya, yang bisa membuatnya takut hingga berteriak, apalagi anjing ganas di daerah pedesaan. Oh, kita berdua punya seseorang yang menjaga kita. Jika lelaki tua ini masih begitu kejam, aku akan menghancurkan tempatnya. Gu Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat keduanya sedang mengobrol dan bercanda, tiba-tiba ia melihat benda hitam tak jauh dari situ bergerak cepat dan melompat menuju rumah. Bukankah itu kucing besar gemuk yang mencuri ramuannya? Betapapun pintarnya kucing besar gendut ini, dia tetaplah hewan kecil berkaki 4, jadi tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Porsche. Namun, bisa sampai di sini bersamaan dengan Porsche dalam jarak yang begitu jauh juga merupakan kemampuan kucing besar gendut ini. Yang terpenting, kucing besar gendut ini mengingat dengan jelas jarak puluhan kilometer tersebut. Hal ini membuat Gu Chen menghela nafas, bagaimana mungkin hewan yang dibesarkan di tangan lelaki tua itu bisa menjadi roh. Elang yang melayang di langit sepertinya bisa memahami perkataannya, begitu pula anjing ganas yang dibesarkan di rumah, dan bahkan ular berbisa yang berjongkok di dinding pun bisa memahami perintahnya. Lupakan hal-hal lain, ular ini merupakan hewan berdarah dingin, namun dijinakkan olehnya, yang menunjukkan bahwa lelaki tua ini memiliki kemampuan. Namun betapapun cakapnya Anda tidak boleh mempersulit orang lain. Berhenti. Gu Chen berteriak dengan marah pada kucing besar yang gemuk itu. Dia buru-buru mengejar kucing besar gendut itu ke arah larinya. Melihat dia tiba-tiba pergi, Sang Guan Ying segera mengunci mobilnya. Tunggu aku. Kenapa kamu lari? Sang Guan Ying melihat ke belakang dan berseru. Hari ini dia mengenakan sepatu bot hitam dengan hak kecil, yang sangat merepotkan untuk berlari. Kuncinya adalah dia bahkan tidak memahami apa yang dikejar Gu Chen. Sampai ke rumah-rumah tua yang hancur, rumah-rumah ini sudah lama ditinggalkan, dan rumput liar di jalan tidak terlalu subur. Hanya ada satu rumah lengkap di komplek rumah yang hancur.
Gu Chen berdiri di depan pintu dan berhenti, tetapi tidak segera membuka pintu dan masuk. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Kata Sang Guan Ying dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi terakhir kali membuatnya sedikit takut pada lelaki tua ini. Jika Gu Chen tidak bersikeras untuk datang, dia benar-benar tidak ingin berada di sini lagi. Orang tua ini merampok sesuatu dariku, aku harus mendapatkannya kembali. Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, jika kita tidak mendapatkan benda itu kembali, pemesanan bahan obat ini tidak dapat dilakukan dengan lancar. Ah, seserius itu. Keluarga Sang Guan juga sangat cemas akhir-akhir ini, karena banyak sekali pesanan bahan obat, ribuan pesanan bahan obat, dan bos serta partner dari seluruh pelosok tanah air. Semua mendesak mereka untuk mengirimkannya dengan cepat. Tapi ini semua menunggu instruksi Gu Chen. Beberapa hari yang lalu, dia telah berjanji kepada keluarga Sang Guan, keluarga Jiang, dan keluarga Jiang, mengatakan bahwa dia akan meminta keluarga Ye untuk mengirimkan barang dalam waktu dekat. 2 hari lagi telah berlalu, dan mereka tidak berani bertanya lagi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain terus menunggu. Ya, jadi aku harus mendapatkannya kembali. Kamu tunggu saja aku di luar. Kata Gu Chen dengan ekspresi serius. Sang Guan Ying tidak bisa mengatakan apapun, tetapi dia hanya bisa memegang erat lengannya, aku. Sebaiknya aku masuk bersamamu. Tidak ada seorang pun di sekitar sini, dan aku takut. Aku akan merasa lebih nyaman jika aku mengikutimu. Dia tidak berbohong tentang ini. Lingkungan sekitar sangat terpencil, dengan reruntuhan dan kuburan di sekelilingnya. Seorang gadis kecil berdiri di sini menunggu, bagaimana mungkin dia tidak takut. Apalagi saat Gu Chen masuk, pintunya tertutup rapat dan tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Daripada menunggu di luar, lebih baik masuk ke dalam bersama. Selama Gu Chen ada di sana, dia tidak akan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Orang ini sedikit periang, tapi dia masih sangat bisa diandalkan saat menghadapi masalah. Ketika tidak ada bahaya, dia adalah bahaya terbesar. Ketika ada bahaya, dia adalah pendukung terbesar. Oke, apakah kamu percaya padaku? Gu Chen menatapnya dan terkekeh. Sang Guan Ying mengangguk berulang kali, percaya, kenapa aku tidak percaya? Aku tidak ragu dengan kemampuanmu melindungi wanita. Dia berkata padanya dan berjalan menuju pintu. Gu Chen mendorong pintu itu dengan lembut, tetapi pintu itu tidak bisa didorong, jadi dia mendorongnya ke depan lebih keras. Pintunya terbuka. Namun detik berikutnya, beberapa sinar cahaya putih perak tiba-tiba menerpa mata Gu Chen. Dia segera melangkah mundur dengan langkah besar, langsung mengangkat Sang Guan Ying ke udara dan melakukan 2 kali backflip, dengan sempurna menghindari pisau terbang itu. Sang Guan Ying begitu ketakutan hingga ia masih terbaring erat di pelukannya, mungkin ia masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah dia dipeluk oleh Gu Chen. Kekuatan pacar yang kuat seperti itu sangat sulit ditolak oleh seorang wanita. Apakah merugikanku jika tetap melakukan trik kotor ini di usiamu? Gu Chen berkata dengan marah. Semburan tawa hangat terdengar dari dalam ruangan, hahaha. Trik kotor itu dirancang untuk mengalahkanmu, bukankah kamu bertindak terlalu jauh? Bukankah kamu juga sering menggunakan trik kotor itu? Dia turun dan bertanya dengan lembut, apakah kamu terluka? Biarkan aku mengajakmu masuk dan istirahat dulu. Senang rasanya punya teman dari jauh. Setelah beberapa kali kontak, Gu Chen mengenal lelaki tua itu sedikit. Kamu bilang dia jahat, tapi dia tidak jahat sama sekali. Anda mungkin mengatakan bahwa dia tidak jahat, tetapi dia sering mempersulit Anda di banyak hal. Tapi saat Gu Chen hendak membawa Sang Guan Ying ke kamar, 2 anjing ganas muncul di pintu untuk mencegahnya masuk. Orang tua, apa maksudmu? Katanya senang punya teman dari jauh. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Gu Chen berkata pada ruangan itu dengan marah. Tapi lelaki tua itu mengelus janggutnya di dalam kamar dan terkekeh, aku memakan makananmu. Paling banyak aku mengizinkanmu masuk, dan gadis itu hanya bisa tinggal di luar. Setelah Sang Guan Ying diturunkan dan berdiri di depan pintu, dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa, masuklah, aku akan menunggumu di luar. Jika terjadi sesuatu, panggil saja aku dari dalam, aku akan menelepon seseorang. Efeknya memang tidak terlalu besar, tapi itulah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh seorang wanita saat ini. Oke. Gu Chen juga mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Lalu dia berjalan masuk. Benar saja, begitu dia masuk, pintunya langsung ditutup. Halamannya masih sama. Ada botol dan kaleng di mana-mana. Selain itu, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan bau bahan obat, yang membuat Gu Chen merasa tidak nyaman. Orang tua, kalau tidak salah, kamu juga harusnya seorang alkemis, kan? Dia melihat bahan obat yang masih mendidih di atas tungku dan tidak bisa menahan tawa, apa maksudmu dengan mencuri barang-barangku? Hei, jangan berkata begitu kasar. Aku bahkan belum meninggalkan pintu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mencuri barang-barangmu? Lelaki tua itu menutup matanya dan duduk dengan santai di kursi tuan sambil menyeringai.
Oke, rupanya kamu menjadi nakal, kan? Gu Chen juga menyingsingkan lengan bajunya, saya ingin menasihati Anda tidak bisa begitu saja meminum pil semacam itu. Di usia Anda, saya khawatir Anda tidak akan pernah merasa cukup. Kembalikan padaku. Sudah habis. Lelaki tua itu masih menggoyangkan kursinya dan berkata sambil tersenyum buruk, jangan bilang, kacangmu jauh lebih enak daripada yang terakhir waktu. Aku makan 5 pil. Kembalikan padaku. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah sebelumnya denganmu sejak kamu memakan salah satunya. Kacang. Dia sangat marah sehingga dia berkata dengan marah. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus menjaga orang ini. Pil Ningzhen dan pil emas ungu keduanya merupakan ramuan kelas atas. Orang ini sebenarnya mengatakan dia sedang makan kacang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kebohonganmu? 6 pil kondensasi terlalu berlebihan untuk pria muda sepertiku. Gu Chen berkata dengan marah dan menghina, cepat dan serahkan benda itu, atau aku akan melakukannya. Tidak ada akhiri yang baik hari ini. Aku benar-benar membutuhkannya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu orang tua itu tentang rencananya, tetapi dia harus mendapatkan ramuan itu kembali. Tidak masalah jika dia meminum 1 atau 2 pil. Selama dia punya 3 atau 4 pil, dia bisa menarik perhatian keluarga-keluarga itu untuk datang kepadanya. Terus terang, dia memerlukan sampel. Sudah kubilang aku memakannya, apakah kamu tidak percaya? Orang tua itu memegang botol kecil yang diambil kucing besar gemuk itu di tangannya, dengan hanya tersisa 1 botol di dalamnya. Begitu saja, dia memakan yang terakhir di depan Gu Chen. Senior, tidak. Seru Gu Chen segera setelah melihat ini, tapi masih terlambat sedetik. Obat mujarab itu langsung jatuh ke mulutnya, tapi yang membuatnya sedikit aneh adalah mengapa lelaki tua itu tidak bereaksi sama sekali setelah meminumnya. Apakah kamu sudah makan keenamnya? Dia bergegas ke depan dan menatap lelaki tua itu dan berkata dengan marah. Orang tua yang ceroboh itu juga merentangkan tangannya, ya, makan kacang saja tidak cukup. Mengapa kamu tidak memberiku sebotol anggur Zuo Xiaoyao? Setelah makan pil, lupakan saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana orang ini tahu bahwa dia memiliki anggur yang dibuat oleh Zuo Xiaoyao. Anggur itu diperoleh dengan susah payah dari kota Yunyang terakhir kali, dan Gu Chen bahkan belum menyesapnya sampai sekarang. Selain itu, dia bahkan tidak membicarakannya dengan Jiang Ximing atau Lan Wancheng. Selain beberapa orang ini, masuk akal jika tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Tak satu pun dari mereka yang mengenal lelaki tua ini, apalagi memberitahunya hal ini. Bagaimana kamu tahu aku punya anggur Zuo Xiaoyao? Gu Chen memandangnya dengan sangat waspada dan berkata. Orang tua itu bersandar di kursi, menikmati mandi sinar matahari, saya tidak hanya tahu Anda memiliki anggur yang enak, tetapi saya juga tahu dari tungku alkimia mana ramuan Anda berasal. Saya sudah makan semua, kacang, di dalamnya. Jika Anda belum pernah melihat apapun sebelumnya, Anda akan tahu dari mana asalnya. Anda seharusnya beruntung, saya tidak suka, obat mujarab, biasa. Kalau begitu kamu harus berterima kasih karena telah memakan makananmu. Kenapa kamu berbicara sinis di sini? Siapa kamu yang bisa menjaga dunia tanpa meninggalkan rumah? Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Chen selalu merasa bahwa lelaki tua ini sama misteriusnya dengan gurunya. Anda bilang mereka semua memiliki teknik seni bela diri yang tiada taraf dan kemampuan yang luar biasa, tetapi mereka tinggal di pulau itu sepanjang tahun. Tentu saja, sekarang ada mobil, rumah, TV, dan listrik di pulau itu. Sungguh seperti surga. Gu Chen tidak mengetahui secara pasti seberapa besar pulau Alcatraz, karena konon terdapat hutan hitam yang belum berkembang jauh di dalam pulau tersebut, yang juga merupakan kawasan terlarang di pulau tersebut. Kecuali gunung besar yang tidak berani dimasuki oleh siapapun, aktivitas normalnya setara dengan 3 kota kecil. Tidak terlalu kecil untuk dikatakan kecil, tidak terlalu besar untuk dikatakan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang berbakat datang ke pulau ini. Mereka hanya memasang listrik dan TV di pulau kecil yang jauh dari laut ini berbeda dari yang di luar. Ini mirip dengan yang ada di kota. Memang benar surga, namun di surga sekalipun, akan ada hari yang membosankan. Maklum, mereka sudah hampir 30 tahun berada di pulau itu, artinya mereka sudah sampai di pulau di luar lautan di usia 30-an. Pulau Alcatraz ini sudah ada entah sudah berapa tahun. Ketika mereka pergi ke sana, banyak penduduk di sana. Di usia lebih dari 30 tahun, saya sebenarnya sudah bisa merelakan dunia penuh warna dan hidup di pulau terpencil. Mungkin 30 tahun yang lalu, penerangan masih menjadi masalah. Hal yang sama berlaku untuk orang tua ini. Meskipun Gu Chen tidak mengetahui masa lalunya, melihat benda-benda di sekitarnya, dan dari perkataan Sang Guan Ying, dia melihatnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Artinya dia telah tinggal di sini setidaknya selama 10 tahun. Mengapa tidak tinggal di kota metropolitan Jiangsu yang makmur, tapi di pinggiran kota ini? Meskipun saya tidak keluar, saya memilikinya.
Semua informasi di Jiangsu tidak dapat lepas dari pandangan mereka. Mereka. Setelah mengatakan itu, puluhan anjing liar perlahan keluar dari koridor, dan masih ada 3 elang yang melayang di udara. Ada lebih dari selusin kucing liar di atap, beberapa ular di pagar, dan bahkan 10 atau 20 kupu-kupu terparkir di bunga. Mungkinkah orang tua itu mengetahui dunia luar melalui hewan-hewan tersebut? Bagaimana? Ini mungkin. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tak percaya. Menjinakkan makhluk ini memang menakutkan, tetapi dia juga dapat menggunakan makhluk ini untuk tujuan intelijen. Mereka sudah lama tinggal bersamaku. Mereka tumbuh dengan meminum ramuanku dan sudah menjadi binatang roh. Apakah ada yang aneh dengan itu? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum masam sambil berbaring di kursi. Memang ada jenis orang di dunia yang dapat berkomunikasi dengan hewan, dan mungkin memahami perkataan mereka. Hal ini juga memerlukan komunikasi dan kontak jangka panjang untuk menciptakan resonansi. Pada awalnya, lelaki tua itu pasti tidak mengerti. Setelah komunikasi jangka panjang, dia telah mengembangkan resonansi. Jika Anda memelihara anjing selama 10 atau 8 tahun, dia akan mengerti apa yang Anda katakan. Dan ketika berperilaku kadang-kadang, Anda bisa langsung menebak apa maksudnya. Begitulah cara orang biasa berkomunikasi dengan hewan tanpa menggunakan cara apapun, namun lelaki tua ini punya caranya sendiri. Anda meminum 6 pil Ningzen saya dan tidak ada reaksi sama sekali. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan marah. Apakah ini manusia? Pil Ningzen mengandung kekuatan yang sangat besar dan dapat membuat orang menerobos kemacetan. Bisa dibayangkan berapa banyak energi yang meledak setelah memakannya. Anda hanya dapat meminum 2 atau 3 pil sekaligus, dan Anda harus menggunakan energi Anda untuk segera memurnikannya. Saya belum pernah mendengar tentang makan 6 pil sekaligus tanpa reaksi apapun. Apa yang akan terjadi jika Anda meminumnya terlalu banyak? Lelaki tua itu meringkuk di kursi goyangnya dan berkata sambil tersenyum pahit, dulu, saya bisa memakannya, tapi sekarang banyak orang yang memperlakukannya sebagai harta karun dan enggan memakannya. Lucu sekali. Gu Chen juga berkata dengan marah, saya tidak peduli, Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Saya telah berlatih sepanjang hari dan Anda memberi saya 1 gigitan. Anda memberikan kompensasi kepada saya, atau saya tidak akan pergi. Bagaimana? Ingin menjadi nakal? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum buruk, kamu belum tua, tetapi kamu memiliki temperamen yang sangat buruk. Apa salahnya makan sedikit? Kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang tua dan merawat yang muda. Dari segi usia, saya adalah kakekmu. Aku punya beberapa kakek, dan aku tidak membutuhkanmu. Gu Chen menoleh dan berkata sambil mendengus. Gu Chen tidak bisa mengalahkannya, tapi dia tidak tega pergi begitu saja, jadi Gu Chen hanya bisa menghabiskan waktunya di sini. Saya pikir Anda lebih sabar, atau saya lebih sabar. Orang tua itu juga tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Gu Chen berdiri dari tanah lagi. Tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan memotret lelaki tua itu. Jelas sekali, lelaki tua itu tidak mengerti apa yang dimaksud Gu Chen ketika dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil fotonya. Haha, aku bukan selebriti atau bintang internet. Kamu tidak bisa menghasilkan uang dengan memotretku. Gu Chen mengambil beberapa gambar dan memilih yang paling jelas, dan menghapus yang lainnya. Saya tidak bisa menghasilkan uang, tapi saya bisa mempostingnya secara online. Katanya sambil menyeringai. Posting secara online. Orang tua itu memandangnya dengan bingung, tetapi masih tidak mengerti. Cih, kupikir kamu pintar. Setelah semua ini, kamu masih belum tahu apa yang ingin aku lakukan. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi terdiam. Orang tua itu berpikir dengan mata tertutup, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, saya tidak mengerti. Kamu bilang kamu mampu, tapi kamu bersembunyi di sini. Entah kamu memiliki sesuatu yang buruk di masa lalu, atau kamu telah menyinggung perasaan musuh di luar. Jika saya langsung menaruh foto Anda di internet, saya tidak akan percaya bahwa semua orang tidak mengenal Anda. Paling buruk, saya akan mengundang beberapa reporter untuk mewawancarai Anda. Gu Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Kamu tidak ingin orang lain mengetahui lokasimu. Kalau begitu aku akan membeberkannya. Membunuh. Begitu Gu Chen selesai berbicara, dia merasakan aura pembunuh yang sangat kuat. Apa yang dikatakan Gu Chen barusan benar-benar membuat lelaki tua ini merasa ingin membunuh. Awalnya, dia hanya ingin menakut-nakuti lelaki tua itu, tapi siapa tahu itu membuatnya marah. Anjing dan kucing liar di halaman, elang yang berputar-putar di langit, dan ular yang melingkar di dinding semuanya memuntahkan inti mereka ke arah Gu Chen. Wah! Apakah kamu mencari kematian? Kata lelaki tua itu dengan nada membunuh. Dia telah berada di sini selama beberapa dekade, dan dia menyukai tempat yang nyaman seperti ini. Jika ada yang menemukannya dengan gegabah, dia akan membunuh mereka semua. Sekarang orang ini kembali mengancamnya. Berhentilah membuatku takut.
Gu Chen memutar matanya ke arahnya, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku bisa berlari lebih cepat darimu. Kamu baru saja meminum pil kondensasi saya, tetapi efek obatnya masih tersimpan di dantian. Tidak hanya percaya diri untuk berlari, Gu Chen juga yakin bisa bersaing dengan lelaki tua ini selama beberapa ronde. Terakhir kali, Sang Guan Ying ada di sini, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi kali ini, Sang Guan Ying ada di luar, dan dia punya banyak waktu untuk melakukan perang gerilya dengan lelaki tua itu. Bukankah orang tua ini tidak tahu malu? Lalu dia bertemu lawannya hari ini, tanpa malu-malu bertemu dengan bajingan mati. Mungkin lelaki tua ini tidak bisa membunuh Gu Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpulkan niat membunuhnya, dan memulai perang psikologis lagi. Anak muda, bukankah aku baru saja makan sesuatu darimu? Lihat aku, orang buta, sendirian di sini. Setelah makan sesuatu darimu, kamu masih harus mencari reporter untuk mengungkapku. Apakah kamu masih punya rasa keadilan? Orang tua itu menatapnya dengan wajah sedih dan berkata. Tapi Gu Chen tidak menerima tipuan ini, melambaikan tangannya dan berkata sambil terkekeh, berhentilah berpura-pura, berbohong saja pada gadis kecil itu, tapi jangan berbohong padaku, kamu tidak buta sama sekali. Lelaki tua itu berhenti berbicara sepenuhnya. Dia hanya duduk kosong di kursi taisi dan perlahan membuka matanya yang keruh. Pada saat itu, Gu Chen menemukan bahwa pupil orang tua itu berwarna emas. Detik berikutnya berubah dari emas menjadi hitam, tapi dia benar-benar melihatnya. Kultivator. Gu Chen menyipitkan matanya dan mencibir, saya hanya mengatakan, seseorang yang bisa mengalahkan saya tidak sebanding dengan seorang ahli pengobatan Tiongkok biasa. Sambil menggelengkan kepalanya, orang tua itu berkata tak berdaya, aku menyesal. Aku menyesal tidak membunuhmu hari itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melakukan begitu banyak hal nanti? Aku sudah mengungkapmu sejak lama. Selain itu, jika kamu tidak melepaskanku, ayolah, apakah kamu masih ingin makan kacang ini hari ini? Orang tua ini adalah seorang alkemis, dan keahliannya sangat tinggi, bahkan dia sudah lama mencurigai identitasnya. Kultivator sama dengan pejuang, pejuang hanya murni berlatih bela diri dan belajar kungfu, tetapi kultivator adalah memiliki Tao. Misalnya, Taoisme, Buddha, Chanisme, dan sebagainya, semua ini dapat disebut sebagai kultivator. Tidak peduli seberapa jauh Anda berkultivasi, Anda disebut seorang kultivator. Dikabarkan bahwa Zhang Sanfeng adalah seorang kultivator yang menjadi abadi. Pendiri Tao Te Ching, Lao Su, adalah orang yang tercatat dan diakui yang mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Dibandingkan dengan orang biasa, pejuang lebih kuat dari Meridian, tetapi dibandingkan dengan orang biasa, kultivator lebih kuat dari Meridian. Pembuluh darah dan darah mereka berbeda dari orang biasa. Darah orang normal berwarna merah gelap. Jika Gu Chen menebak dengan benar, darah orang tua ini seharusnya berwarna merah muda. Semakin terang warna darahnya maka semakin tinggi tingkat kultivasinya. Dikatakan bahwa tingkat tertinggi adalah darah tidak berwarna, yang pada dasarnya dapat mencapai Taoisme dan menjadi abadi. Tentu saja hal ini pada dasarnya berasal dari legenda, karena pada zaman ini walaupun ada orang yang menganut Taoisme, menjadi abadi pada dasarnya hanyalah selembar kertas. Selama ribuan tahun, banyak lansia meninggal dalam perjalanan menuju keabadian, dan generasi selanjutnya telah lama diperingatkan bahwa menjadi abadi bagi manusia mungkin hanyalah sebuah kebohongan. Oleh karena itu, penganut Tao dan Buddha masa kini sudah lama tidak memikirkan hal-hal tersebut. Walaupun mereka penganut Tao, mereka mirip dengan praktisi seni bela diri. Boneka kecil, kamu tahu banyak. Hanya kamu yang memaksaku membuka mata. Gu Chen memegangi lengannya dan terkekeh, kamu juga satu-satunya yang berani meminum pilku secara diam-diam. Lelaki tua itu berdiri perlahan dengan tangan di atas lutut, bisakah kamu bermain catur? Aku tahu satu atau dua hal tentang catur. Mendengar dia mengatakan bahwa dia tahu sedikit, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum jahat. Sial, aku khawatir kamu terlalu pandai bermain trik, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengalahkanmu nanti? Tidak masalah. Kalau begitu ayo bermain catur. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa memilih 3 benda dari seluruh rumah. Tapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, 6 pil hari ini akan dihitung sebagai baktimu kepadaku. Kata orang tua tertawa nakal. Ketika Gu Chen mendengar ini, matanya bersinar. Orang tua ini memiliki kungfu yang tinggi dan bisa dianggap master kelas 1. Pasti ada banyak harta karun di rumahnya. Jika kamu tidak menepati kata-katamu, maka aku tidak mampu bermain denganmu. Dia merentangkan tangannya dan mencibir. Orang tua itu juga menepuk pahanya, omong kosong. Tentu saja aku pasti menepati janjiku. Kata-kata seorang pria sulit untuk diikuti, jadi bagaimana dia masih bisa berbohong? Anda dan saya sama-sama praktisi seni bela diri. Kita harus menepati kata-kata kita. Jika kita kalah, kita akan kalah. Jika menang, kamu menang jika menang. Oke.
Aku percaya padamu kali ini, tapi aku tidak pandai dalam hal itu, kamu harus memberiku belas kasihan. Gu Chen nyengir. Bersambung.